Shalom sahabat LTVC. Menjaga konsistensi bukanlah hal yang mudah. Diperlukan ketekunan, kesabaran untuk mempertahankan nilai-nilai kualitas yang telah ditetapkan. Memulai dengan baik adalah hal yang wajar saja. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita dapat mengakhirinya dengan baik? Alkitab sangat terbuka menceritakan kisah tokoh-tokohnya. Ada yang bagus di awal, tetapi ada yang jelek di akhir. Walaupun awalnya berhasil melakukan perintah Tuhan, namun pada akhirnya menciptakan jebakan bagi diri sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus mengenai penyelesaian pertandingan dengan baik dan mengetahui dengan menerima mahkota. Sahabat LTVC dapat membacanya di 1 Korintus 9 ayat 24-20 dan di 2 Timotius 4 ayat 7. Mari sahabat LTVC menyediakan pulpen dan kertas untuk mencatat poin-poin pada renungan hari ini. Kiranya kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi sahabat LTVC. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom sahabat LTVC dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua berada. Kita berjumpa di hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita mau bersatu dalam doa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat keluarga kami. Untuk itu Tuhan, kami mau naikkan syukur kami di dalam hadirat-Mu, biar hanya untuk menyenangkan-Mu saja. Terima kasih, terima kasih. Kami naikkan sembah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya layak Engkau, hanya layak Engkau Yesus untuk kami semua. Engkau juru selamat kami. Sama-sama dengan hati yang bersyukur, katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Amin. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari siapkan hati, sembah Dia dengan katakan, Kau Tuhan yang selamatkan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan yang pulihkanku. Amin. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Dengan imanmu katakan,
Bapak Ibu Saudara angkat kedua tinggi tangan dengan syukur dan hati yang selalu bersyukur. Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Yesus seumur hidupku. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya Allah, ya Salam. Ya Rabbana Syakara. Kami mau ikrarkan setiap hidup kami atas kehendak-Mu saja dan rencana-Mu saja. Dan biar mulut kami berjanji dan berikrar di hadapan-Mu. Hanya Yesus yang kami sembah sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap bersorak-sorai dan bersukacita bersama-sama. Yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama mau katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus kita. Coba lihat kanan kirimu yang ada di rumah dan yang ada di mana berada, kasih tos dan senggol.
Mari bersukacita dan bersyukur bersama. Amin. Mari sama-sama bersukacita di hadapannya dengan hati yang bersyukur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia tak berhenti. Amin. Everybody dengan syukur mengatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Akan kaulah menara dan kota selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bergoyang, ya Tuhan, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak bergida. Kasih setiamu katakan bergida. Amin, amin, amin. Tak pernah pergi dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Great. Thank you Lord. Thank you Father. Thank you Jesus. Kami mau Tuhan segenap kehidupan kami mau awali dengan rasa syukur kami. Sebab kami tahu dan sadar betul bahwa hidup kami sampai saat ini semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami mau ikut mengiringmu sampai akhir hidup kami. Terima kasih. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sama-sama katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihi Yesus, kami mengasihi yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah
dengan hati yang bersyukur. Bapa, Sedikit lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha Kau yang maha tahu melihat, dan menilai ada yang sunyi bagi pelaku lihat. kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Kami mau berjuang sampai akhir hidup kami. Sampai akhir Kami mau kau dapati kami tetap setia. kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. sekali lagi katakan, Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap kami mau setia. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku ya Tuhan kami tetap mau setia. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. biarkan hidup kami berkenan di hadapan-Mu, dan kami mau setia sampai akhir hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi. Saya ucapkan selamat hari Minggu pada hari ini, yaitu Jemaat Last Trumpet Virtual Church. Haleluya. Saya bersyukur hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk ke dalam penyampaian firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya ini adalah hari yang indah di mana Tuhan sendiri yang memimpin, dan Tuhan kami dedikasikan setiap roh, jiwa, dan hati kami untuk masuk ke dalaman firman Tuhan, dan kami mau sungguh-sungguh mengisi hati kami dengan firman-Mu. Dan saya berdoa Tuhan, walaupun kami berada di berbagai tempat yang berbeda, bahkan di waktu yang berbeda, tetapi kami percaya pengurapan Roh-Mu yang kudus turun atas kami semua. Dan khusus hamba meminta pengurapan yang daripada Tuhan, daripada surga, juga turun atas hamba-Mu. Sehingga apa yang diucapkan betul-betul merupakan refleksi isi hati Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh, puji nama Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Haleluya. Bilang dulu ke kiri dan ke kanan. Mari dengar firman Tuhan dengan semangat. Nah, begitu kan? Karena kalau jemaat semangat, hamba Tuhan yang menyampaikan firman pun akan semangat, saudara, karena kita saling mengisi, kita saling memberi semangat. Dan tema hari ini bukanlah tema yang sedap didengar, yaitu bagus di awal, jelek di akhir. Sekali lagi, bagus di awal dan jelek di akhir. Nah, walaupun kita semua ingin dan rindu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akhirnya berbuah manis, berbuah
begitu lebat di akhirnya. Tetapi bukankah kalau kita flashback ke belakang, kita lihat ke kiri dan ke kanan di setiap kehidupan ini, ada saja orang yang ternyata tersandung di tengah jalan. Betul tidak? Ada saja orang yang akhirnya walaupun dia mau, walaupun dia ingin punya cita-cita, dia punya angan-angan, dia punya sebuah visi yang baik, tetapi kenyataan berkata berbeda, saudara. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan memberikan kepada kita pengertian dan pewahyuan bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir. Haleluya. Walaupun ada yang berkata bahwa awal yang baik adalah 50% dari keberhasilan. Pernah dengar begitu? Awal yang baik, langkah awal adalah langkah yang paling menentukan. Yes, tetapi setelah itu kita akan melihat apa kata firman Tuhan, saudara, mengenai bagaimana finishing well. Ketika saya merenungkan tema ini yang diberikan oleh Gembala Last Trumpet Virtual Church, yaitu Bapak Pendeta Ruslan Wongso, saya teringat akan sebuah kejadian nyata yang mari kita renungkan bersama-sama. Alkisah ada seorang bernama Rosie Ruiz, saudara. Dia adalah seorang pelari maraton dan ini terjadi di tahun 1980-an. Dan dia mengikuti maraton yang disebut Boston Marathon yang ke-84 di tahun 1980. Dan ternyata dia sanggup menyelesaikan semua rintangan dan juga semua kilometer yang ada, dan dia mendapatkan medali emas, saudara. Wow, luar biasa. Dia menjadi seorang yang sangat-sangat terkenal. Para wartawan-wartawan meliput, bahkan dia esok harinya masuk ke televisi dan surat kabar semua membicarakan mengenai pemenang medali emas dari Boston Marathon ini. Karena Boston Marathon adalah sebuah olahraga yang sangat-sangat bergengsi dan semua orang sangat menantikannya. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata setelah 8 hari kemudian dia memenangkan medali emas ini, maka hal yang kurang enak didengar terjadi, bahwa medali emasnya terpaksa dicabut dari Rosie Ruiz dan diberikan kepada pemenang yang kedua. Setelah 8 hari, saudara, ada investigator yang mencurigai ada banyak hal yang terasa janggal dari Rosie Ruiz. Yang pertama yang janggal adalah ternyata semua orang yang mengikuti lari maraton itu ketika di garis finish semua kecapean luar biasa dan berkeringat. Sedangkan Rosie Ruiz ini terlihat tidak ada perubahan dari fisiknya. Dia tidak terengah-engah, dia nafasnya biasa-biasa saja, dan kemudian diselidiki apa yang terjadi. Nah, ini yang dia lakukan, saudara, bahwa di tengah-tengah jalur lari maraton ini, ternyata dia turun ke samping sedikit ya dari keluar trek jalur yang disepakati. Dia turun sedikit keluar trek, lalu dia naik MRT, saudara. Ternyata ada stasiun kereta yang dekat di sana. Dia naik kereta sampai ke stasiun yang terdekat di garis finish. Setelah di situ dia turun dari kereta, dia naik lagi dan mengikuti jalur yang ada, dan dengan mudahnya dia memenangkan pertandingan tersebut. Bukan berlari, tetapi naik MRT ataupun kereta. Wah, apa yang dia lakukan ternyata sungguh-sungguh menggemparkan dunia olahraga, dan dia bukan dikenal sebagai orang yang mendapatkan medali emas, tetapi dia dikenal sebagai orang yang paling membuat hoax terbesar, dan dia terkenal oleh perbuatannya, saudara. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kata firman Tuhan mengenai kehidupan ini? Ternyata apa yang dipandang oleh orang sebagai keberhasilan belum tentu dianggap berhasil di hadapan Tuhan. Ternyata apa yang kita sangka bahwa seseorang mencapai puncak sukses dalam kehidupannya, ternyata belum tentu itulah yang dipandang oleh Tuhan. Karenanya saya ingin membahas mengenai sebuah perumpamaan yang cukup menarik daripada Tuhan Yesus, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat 9 sampai 13. Saya bacakan firman Tuhan bagi Anda.
Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, kata seorang tuan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin. Maka pergilah hamba-hamba itu. Mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, ayat 12, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah perumpamaan yang Yesus berikan kepada para orang-orang Yahudi, para pendengarnya, memiliki makna esensi yang penting? Saya catat bahwa Tuhan Yesus memanggil semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memanggil semua orang untuk masuk ke dalam ladang pelayanan. Tuhan Yesus memanggil semua orang bahkan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Dikatakan bahkan baik orang-orang jahat dan orang-orang baik. Artinya apa? Tidak ada diskriminasi di dalam Tuhan. Tidak ada orang-orang yang disingkirkan oleh Tuhan, tetapi semua orang mendapatkan hak yang sama untuk mendapat kehidupan yang kekal, untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang terjamin oleh Tuhan. Bukankah itulah keselamatan Bapak Ibu sekalian? Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya." Sekali lagi, setiap orang itu adalah Anda dan saya. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita sehingga dia menentukan apakah kita layak menerima kehidupan yang kekal atau tidak. Tetapi sesungguhnya undangan ini, seperti di sini dikatakan undangan pesta, diberikan kepada semua orang. Yohanes 10 ayat 10 saya teringat. Yesus berkata, "I have come to give you life and life more abundantly." Aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Oh, puji nama Tuhan. Saya percaya jemaat-jemaat Last Trumpet Virtual Church adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan hidup di dalam kehidupan yang kekal. Katakan amin. Kita layak untuk hidup di dalam kehidupan yang berlimpah. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Itulah yang saya sebut permulaan yang baik. Betul kan? Itulah yang saya sebut bahwa kita mendapatkan sebuah undangan untuk menghidupi kehidupan yang baik. Namun kehidupan tidak berhenti di sana, saudara. Ada yang terjadi. Ayatnya yang ke-11 tadi dikatakan ada orang yang tidak berpakaian pesta. Lalu ketika ditanya, "Mengapa engkau tidak berpakaian?" Orang itu diam saja, saudara. Saya teringat juga mengenai perumpamaan Tuhan Yesus yang lain di Matius 22. Yaitu ada hamba yang diberikan 1, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5. Tetapi hamba yang 1 tidak mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Sehingga akhirnya ayat yang terakhir pun sama disampaikan. Biarlah ia masuk ke dalam kertak gigi dan tempat yang paling gelap. Saya mencatat satu hal Bapak Ibu sekalian. Permulaan yang baik itu sangat penting. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk memiliki permulaan yang baik. Ia memberikan kepada kita undangan pesta bagi Anda dan saya. Itu sebabnya kita semua ada di rumah Tuhan. Amen. Itu sebabnya kita sudah menerima keselamatan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita tidak berakhir dengan buruk. Kita tidak berakhir dengan jelek, saudara. Lukas 14, 28 dan sampai 30 memberikan juga kepada kita perenungan. Firman berkata, "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu."
Supaya ayat 29, jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu kita bukan hanya memulai dengan baik, tetapi kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab kita dengan baik dan sempurna. Amin. Bagaimana kita bisa menghindari jebakan-jebakan sehingga kita berhenti di tengah jalan? Yang pertama, saudara, ingatlah baik-baik bahwa Roh Kudus, pengurapannya bukan hanya memampukan kita, bukan hanya memberikan kita kesanggupan dan kuasa, tetapi memberikan ketertiban. Nah, membuat kita berjalan penuh dengan perhitungan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Atau bahasa Inggrisnya sound mind. Artinya kita memiliki pikiran yang teratur, pikiran yang berhikmat, pikiran yang sangat memperhitungkan segala sesuatu dengan cermat. Karenanya milikilah pengurapan Roh Kudus yang luar biasa di dalam hidup kita masing-masing. Supaya apa? Kita berhitung, saudara. Kita mempertimbangkan segala sesuatu. Karena kehidupan ini bukan hanya kita butuhkan semangat. Dalam kehidupan ini bukan hanya kita butuhkan stamina, tapi juga kita membutuhkan perhitungan yang tepat. Karenanya, setialah di dalam panggilan kita, saudara. Tuntaskanlah. Hari ini saya ingin berkata bahwa ada orang yang memang sanggup melakukan 2 profesi sekaligus di dalam kehidupannya. Ada orang yang sanggup melakukan 3 profesi dalam kehidupannya dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Ada pribadi yang sangat berhasil di dalam dunia karir, di dalam dunia profesional, dan dia juga memiliki usaha dan bisnis, dan ternyata bisnisnya pun bisa berhasil dengan baik. Kemudian ada panggilan Tuhan di dalam hidupnya juga untuk melayani, saudara. Dan akhirnya dia melayani di dalam gereja dan memiliki buah yang baik. Tapi catat baik-baik, saudara. Tidak semua orang sanggup melakukan berbagai hal dan sanggup menyelesaikannya dengan baik. Apa maksud saya? Mari kita memberikan penilaian. Mari kita menghitung. Mari kita memiliki hikmat untuk mengetahui seberapa banyak yang bisa kita handle di dalam hidup ini. Ada orang yang hanya sanggup melakukan satu hal saja, melakukan satu profesi saja. Kalau Anda dipanggil sebagai gembala sidang, dipanggil sebagai pelayanan penuh waktu, dan Anda memang memiliki panggilan khusus hanya di sana saja, berhati-hatilah dan berhitung-hitunglah sebelum Anda masuk ke dalam dunia bisnis contohnya. Berhati-hatilah dan berhitung-hitunglah kalau Anda kemudian mengambil keputusan untuk mengelola sebuah usaha, saudara. Duduk diam di kaki Tuhan. Berdoalah lebih dulu. Karena lebih baik Anda menunda keputusan yang besar tersebut dan Anda betul-betul bergumul di hadapan Tuhan. Jika Anda seorang businessman, jika Anda seorang pengusaha, lalu ada kerinduan untuk melayani Tuhan di saat yang sama, saya memberikan sebuah saran nasihat dari firman Tuhan, yaitu jangan gegabah di dalam mengambil keputusan besar. Bahkan Daud pun menantikan tanda Tuhan sebelum bergerak. Gideon, seorang pengusaha di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Dia orang yang memiliki bisnis usaha keluarga. Ketika Tuhan memanggil dia untuk masuk ke dalam peperangan, saudara, sesuatu yang di luar kapasitas dan juga kemampuannya, Gideon meminta tanda. Tuhan, kiranya kulit ini basah di tanah yang kering, atau sebaliknya, kiranya kulit ini menjadi basah. Yang pertama menjadi basah di tanah yang kering, yang kedua menjadi kering di tanah yang basah. Dan apa yang Tuhan katakan terjadi sesuai apa yang menjadi permintaan Gideon, saudara. Karenanya saya berdoa, jangan kita gegabah, berhati-hatilah. Tunggulah waktu Tuhan, saudara. Milikilah hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kita tahu
Kalau Tuhan yang memanggil, kalau Tuhan sendiri yang memberikan kesempatan kita, maka Tuhan juga yang memberikan kemampuan. Tuhan juga yang menentukan kapan waktunya kita melaksanakan semua hal. Sehingga bukan hanya kita mengawali dengan baik, tetapi semua buahnya adalah buah yang tetap dan subur dan dinikmati banyak orang. Berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian, janganlah ambisi yang menjadi pendorong kehidupan kita. Janganlah keinginan pribadi yang membuat kita melangkah melampaui kemampuan kita. Ada begitu banyak orang-orang yang akhirnya tersandung dan tidak sanggup menyelesaikan dengan baik. Tapi saya berdoa dan saya percaya kita semua jemaat Last Trumpet Virtual Church adalah orang-orang yang belajar melalui firman Tuhan untuk mengawali dengan baik. Dan seperti Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, maka tersedia bagiku mahkota kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada setiap orang-orang yang percaya. Haleluya, dan itu adalah Anda dan saya. Amen. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami memiliki seorang teladan, yaitu Paulus. Kami memiliki teladan, yaitu Daud. Kami memiliki pengajaran Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan mengenai pesta dan menara yang didirikan. Dan itu semua menjadi peringatan buat kami untuk berhati-hati di dalam melangkah, untuk bergantung kepada kuasa dan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kami sanggup menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Kami serahkan kehidupan kami, visi, misi, apa yang kami kerjakan ke dalam tangan Tuhan. Dan justru ketika kami tidak sanggup melakukannya, Tuhan sendiri yang memberikan kepada kami kemampuan untuk bertahan sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan, bahwa firman Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami, ya dan amin. Seperti firman-Mu berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi kiranya kami menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, menyelesaikan semua pertandingan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sahabat LTVC, sungguh bersyukur pada hari ini kita mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Daini Syaragi yang begitu luar biasa, di mana kita semua diharapkan bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita pada akhirnya dengan baik. Artinya kita bisa finish well. Bukan baik di depan tapi jelek di akhirnya. Sahabat LTVC, saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Tentunya mari kita mengambil sikap, kita merenung sejenak untuk merenungkan kebaikan Tuhan yang selama ini kita terima dari Tuhan. Sejenak kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan untuk kehidupan kita selama ini. Baik sahabat LTVC, mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama.
Sahabat LTVC, kita telah melakukan perjamuan kudus dan kita akan berdoa sebagaimana firman Tuhan dikatakan di Yohanes 6 pada ayat yang ke-56 dan Yohanes 15 pada ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Demikian juga, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sahabat LTVC, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur atas kasih kemurahan-Mu terhadap kami. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi benih yang akan tumbuh, berakar dan berbuah, di mana semua sahabat LTVC dan siapapun yang mendengarkan program ibadah kami secara online akan mampu menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan pada akhirnya dengan baik sehingga mendapat nilai yang sempurna. Tuhan, berkati keluarga daripada sahabat LTVC dimanapun berada Tuhan, baik dari bisnis, pekerjaan, pelayanan, studi anak-anak, semuanya Engkau berkati Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk Indonesia, negara semakin maju, semakin makmur, rakyatnya semakin dewasa juga dan mampu berpartisipasi untuk membangun negara ini. Tuhan, terima kasih, berkati juga kota di mana kami tinggal, Jakarta, agar kota Jakarta juga dibebaskan Tuhan daripada malapetaka apapun yang akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami doa kiranya Kau memberkati pelayanan kami, Kau memberkati semua anggota-anggota pelayan Tuhan di LTVC Tuhan. Semua kebutuhan hidupnya Kau berkati Tuhan, dan mereka dijauhkan daripada sakit penyakit, dan keluarganya dipenuhi dengan damai, sejahtera dan sukacita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Sahabat LTVC, saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.